Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Andiki dengan NPM 23081070 Di sini ingin mempresentasikan hasil kerja UAS saya, yaitu dengan nama Sehat Yuk. Di sini untuk taks-taks yang diberikannya itu yang pertama ada latar belakang, spesifikasi fitur dan aplikasi, instruksi implementasi code, wajib menggunakan function, terus ada sub-sub taksnya. Jadi kita bacakan terlebih dahulu. Untuk nama digitalnya itu Sehat Yux, sudah pasti diwajibkan memisahkan komponen logika perhitungan tiap function. Modular dilarang keras dilarang keras menumpuk seluruh logika di dalam function utama, yaitu on create. Jadi terus spesifikasi keduanya, fiturnya itu ada input form pada umumnya, bottom aksi, dan output hasil. Kemudian ada tiga, yang itu ada implementasi code yang wajib digunakan, yaitu ada fungsi validasi input, rekomendasi namanya dengan seperti ini, dan tipe datanya itu boolean. Kemudian ada function menghitung BMI dan kategori. Jadi BMI itu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan, bagi 100 baru dikuadratkan. Kemudian untuk rekomendasi strukturnya itu, nama functionnya itu adalah calculate BMI dengan parameternya itu berat dan tinggi. Tipe datanya itu adalah string. Terus untuk output yang diharapkan mengembalikan teks gabungan nilai kategori. Jadi BMI Anda adalah sekian, dan teridentifikasi dia itu normal, kurus, atau kebesaran atau gemuk bisa dibilang. Terus ada namanya itu function perhitungan BMR. Jadi selain BMI itu ada namanya BMR sederhana. Untuk functionnya itu adalah 10 kali berat ditambah 6,25 dikali tinggi dikurang 5 dikali umur ditambah 5. Jadi untuk rekomendasi namanya itu adalah calculate BMR dengan parameternya itu berat, tinggi, kemudian umur, dengan tipe datanya itu adalah double. Outputnya itu menghasilkan nilai desimal murni yang mempresentasikan hasil total energi basal. Jadi untuk rubrik penilaiannya itu pertama ada 4 di sini. Ada desain layout atau XML pada umumnya. Di sini harus menggunakan standarisasi camel case. Kemudian penerapan deklarasi fungsi. Di sini arsitektur program bersih, logika bersih dipecah menjadi 3 fungsi wajib di luar komponen on create dengan parameter parsing yang benar. Jadi untuk validasi pencegahan crash kita harus buat salah satu function di mana yaitu formnya itu tidak boleh kosong, nanti kita buat. Kemudian ada akurasi matematis. Jadi nilai kalkulasi aritmatika yang dikeluarkan oleh function BMI dan BMR itu terbukti valid dan akurat secara matematis. Kemudian project ini bakal dikompil atau build. Kemudian source code-nya itu dapat diberikan ke dalam GitHub juga. Jadi untuk source code-nya itu sudah saya berikan. Dia itu masuk ke dalam GitHub saya yang bernama Sehat Yuk. Nanti saya akan berikan link repository GitHub-nya di laporan. Kemudian masuk ke aplikasi. Yang pertama nih, seperti pada umumnya Kotlin ada kelas main activity, dimana untuk yang tadi dibilang ada function on create. Di sini adalah function on create. Jadi di function on create ini kita nggak boleh buat function lain tuh dibuat jadi satu. Jadi function yang sudah saya buatkan yaitu namanya function invalidate input 1 dengan camel case yang pastinya. Terus ada calculate BMI juga dengan camel case juga. Kemudian ada calculate BMR. Jadi untuk parameternya juga di calculate BMI itu ada berat, tinggi. Kemudian di BMR itu ada berat, tinggi, serta umur. Dengan tipe-tipe datanya itu ada double, integer. Kemudian untuk validasi input di sini untuk parameternya sendiri ada namanya tuh name string, berat itu sama dengan string juga, tinggi sama dengan string, umur juga sama dengan string, dan tipe datanya itu boolean. Jadi dia bakal true false. Jadi
Kalau harus wajib semua ada, apabila nggak ada dia bakal false tampilannya. Oke, jadi ini adalah function pisah ya, seperti pada struktur yang dianjurkan tugas ini. Oke, yang pertama itu kita dari atas dulu, ada beberapa private class yang dimana namanya itu ada name, terus berat, tinggi, umur, terus ada bottom untuk tekan hitung BMI dengan tipenya itu bottom, terus ada bottom untuk menghitung BMR, terus ada TV result atau hasil dimana hasil dimana nanti akan muncul seperti ini contohnya. Ini sudah saya testing tadi. Untuk function on create tadi kita bisa set value nya dengan dengan hyperparameter prototype yang disediakan oleh Kotlin, yaitu find by ID berdasarkan kelas yang sudah kita buat, kelas private yang sudah kita buat tadi. Terus untuk button calculated BMI itu ada file name, jadi dia ambil variabel nama, jadi kita buat variabel nama, variabel berat, variabel tinggi, variabel umur juga. Jadi kita ada invalidation juga di dalamnya, jadi dia bakal return error empty input apabila dia tidak kosong, apabila dia kosong. Kalau dia begitu juga yang lain. Terus ada button untuk function yang dia panggil. Jadi tadi kan ada ini function validasi tadi. Terus ada namanya itu kita harus ubah dari teks, dari string yang kita input tadi dia berubah menjadi double. Jadi yang kita inputnya ini contohnya itu 65, kita harus ubah dan nanti menjadi double outputnya. Terus ada validasi lagi apabila weight 0 sama dengan 0, apabila beratnya itu sama dengan 0 dan tingginya itu sama dengan 0, serta beratnya itu kurang dari 0 atau sama dengan 0, terus tingginya itu lebih kurang dari 0 sama dengan 0, dia bakal return torch atau bisa dibilang itu alert lah, gimana validasi invalid input numbernya gitu. Nanti bakal kita coba. Terus untuk submitnya kita buat variabel namanya itu buat variabel result, dimana result itu sama dengan function kalkulasi yang sudah kita bikin di bawah tadi, dengan parameter yang bakal dimasukkan itu adalah berat dan tinggi. Untuk pemasukan parameternya ini kita tinggal panggil function yang di luar tadi, terus kita bakal masukin parameternya, terus kita lempar dia ke dalam variabel TV result tadi untuk menampilkan hasilnya. Jadi dia ngambil get string, hasilnya itu ini. Untuk bottom BMR hampir sama juga sepertinya, cuman di sini penambahan umur, ya kan? Jadi apabila dia invalid inputnya itu kosong, invalidate, ini adalah function yang kita ambil dibuat di sini. Jadi apabila function ini kosong salah satu, dia itu bakal crash atau ada pop up peringatan gitu bahwa form ini kosong. Terus ada seperti biasa variabel, kita ubah variabelnya itu menjadi double or null, jadi dia wajib itu double. Terus tinggi juga seperti itu, berat juga seperti itu. Terus kita cek lagi nih validasi apabila beratnya itu sama dengan 0, tingginya itu sama dengan 0, h-nya itu sama dengan 0, dan beratnya itu sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0, tingginya itu lebih kecil daripada 0 juga, umurnya itu lebih kecil daripada 0, kita bakal lempar torch atau peringatan lah itu. Terus kita buat value biasa, variabel BMR value, kita panggil ke function kalkulasi BMR. Jadi function kalkulasi yang tadi sudah kita buat tuh fungsinya itu di sini. Jadi berat di sini ada function kalkulasi, yaitu menerima berat, berat itu tinggi dan umur dalam bentuk tipe datanya itu double int. Jadi di sini kita ubah set tadi, kita ubah, jadi variabel ini bakal dilempar ke parameternya si BMR di dalam parameternya si calculated BMR. Jadi calculated BMR ini bakal dilempar lagi ke dalam BMR value. Terus kita bakal tampilkan TV resultnya, TV result. Kita bisa tampilkan di TV result. Jadi untuk penjelasan code-nya cuman segitu.
palingan nggak terlalu banyak. Kemudian kita bakal langsung coba membuat nih. Jadi ini untuk data saya pribadi dulu ya. Namanya itu Mulyandi, nama saya itu Mulyandiki. Berat saya sekarang itu namanya kayaknya 51 deh. Dengan tinggi badannya itu 172 kalau nggak salah. Terakhir kali saya cek itu 171, sekarang udah 172 di 3 bulan yang lalu mungkin. Kemudian untuk umurnya itu umurnya itu 21. Jadi saya bakal dikategorikan apa? Oke, jadi saya dikategorikan kurus. Oh ya, untuk kategorinya ini apabila saya lupa menjelaskan untuk BMI-nya ini, kategorinya itu apabila dia kurang dari 18,5 dia itu didefinisikan menjadi kurus. Apabila kurang dari 2,5 atau di bawah 2,5 itu normal jatuhnya. Apabila lebih tinggi dari 2,5 ke atas itu kita returnkan dia kelebihan berat badan. Jadi itu lupa saya bilang tadi. Oke, jadi di sini saya kurus, jadi ini sangat valid lah jadinya. Terus untuk BMR-nya kita bisa coba juga. Jadi BMR yang saya butuhkan per hari itu sekitar kalorinya itu adalah di berapa nih? Di 1485 per hari yang saya butuhkan untuk mencapai berat badan saya yang lebih oke. Oke, mungkin kita bakal coba untuk validasinya. Mungkin kita namanya coba kita nggak ada masukin berat badan. Namanya Mulyandiki, tetap Mulyandiki, berat badannya itu 0. Apa yang bakal terjadi? Oke, dia muncul alert, pastikan berat badan tinggi. Dia bakal muncul pastikan berat badan tinggi, angka yang valid. Jadi berat badannya itu nggak bisa di set jadi 0 dan 0. Jadi hitung BMR juga kayak gitu seharusnya. Jadi seluruhnya ini bisa dicek. Misal ininya 0 terus ininya 61, dia bakal muncul peringatan juga. Jadi hasilnya itu nggak bakal ada. Oke, mungkin untuk project UAS saya kira-kira begitu aja sih presentasinya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.